mengerjakan kerjaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, udah siap untuk belajar belum? Siap. Sudah. Yang udah dibuat semua? Sudah. Oke. Nah, masih ingat nggak Ibu minggu kemarin mengingatkan untuk belajar apa untuk hari ini? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Sebelum mempelajari tentang itu, kita belajar dulu tentang materi yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, yang pertama yaitu tentang bilangan kuadrat. Masih ingat nggak bilangan kuadrat? Misalkan 9 kuadrat. Yang dikali sama itu ya? Iya. Kalau 9 kuadrat berarti 9 kali 9. 9 kali 9 sama dengan 81. Ya, betul. Terus untuk materi yang kedua yaitu tentang akar bilangan kuadrat. Masih ada? Akar itu ini ya, kebalikan dari pangkat. Ya, betul. Misalnya akar 9. Berarti perkalian yang hasilnya 9 ya? Iya. 3 ya? Kemudian 3 kali 3 dengan 3 kali ya. Masih ada? Nah, terus untuk materi yang ketiga yaitu tentang luas persegi. Masih ada luas persegi apa? Panjang kali lebar sisi. Nah, kalau sisinya sisinya sama, berarti luasnya sama dengan sisi. Misalkan ini panjangnya 5, berarti luasnya berapa? 25. Itu ini untuk materi yang ketiga. Ada lagi untuk yang materi yang terakhir itu tentang luas segi segitiga. Masih ada luas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali alas kali tinggi. Misalkan ini alasnya 5, tingginya 4. Luasnya berapa? 10. Ya, betul 10. Nah, jadi materi ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu teorema Pythagoras. Saya tahu nggak teorema Pythagoras itu berhubungan dengan segitiga yang sama sisi. Sebelumnya di seminar itu nggak sih? Oh iya, yang kayak satu segitiga sikus. Ya, betul ya, siku. Nah, jadi teorema Pythagoras akan berhubungan dengan segitiga siku. Jadi hari ini kita akan belajar tentang konsep dari teorema Pythagoras dan cara mencari sisi miring dan sisi-sisi lainnya pada segitiga siku dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, jadi manfaat dari belajar teorema Pythagoras, kalian tahu nggak? Kita bisa menghitung panjang suatu yang memiliki bentuk yang berbentuk segitiga siku. Ya, misalkan ada sebuah tembok. Nah, kita akan menyandarkan tangga di sini. Ya, misalnya ini tangga. Nah, jadi dengan menggunakan teorema Pythagoras kita bisa tahu bahwa ini jaraknya berapa. Dengan teorema Pythagoras kita juga bisa mengukur kemiringan suatu benda ya. Nah, jadi untuk memperdalam mengenai pemahaman mengenai teorema Pythagoras, kita akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya bisa dikirim lewat handphone ya. Jadi untuk kelompoknya bisa pilih kelompok 1 padahal sama salsa dan kelompok 2 sokot sama kasih. Nah, sebelum masuk ke LKPD, adakah yang bisa menyebutkan macam-macam makanan tradisional? Lupis, jujur, betul, kue dadar, ya, kue dadar, jenil, ya, angse, ya betul, angse juga masuk. Nah, sekarang perhatikan LKPD halaman yang kedua. Ini di sini terdapat contoh salah satu jenis dari makanan tradisional. Ini namanya apa? Lupis. Nah, di sini kalau diperhatikan lupisnya berbentuk apa? Segitiga. Nah, setelah itu coba perhatikan permasalahan yang ditampilkan
lupis. Jadi dari permasalahan ini kita disuruh mencari luas dari daun pisang yang digunakan untuk membungkus 4 buah lupis. Pengen tahu nggak? Untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan apa? Ya, alat beras dan luas dari daun pisang. Jadi daun pisang kan berbentuk persegi panjang. Jadi kita bisa menggunakan luas persegi panjang. Jadi silakan dikerjakan apakah ada yang ditanyakan? Jadi yang ini diisi kayak gini, yang ini juga kayak gini. Jadi dimasukkan gitu ya? Iya, dimasukkan. Makasih Bu. Ya. Oke, apakah ada yang sudah selesai? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, sudah selesai semua ya? Sudah. Oke. Jadi di LKPD kita disuruh untuk mengonstruksi rumus dari teorema Pythagoras. Jadi dari proses mengonstruksi itu tadi didapatkan bahwa teorema Pythagoras itu adalah apa? Adalah kuadrat sisi miring dari kemasan sisi samping dan jadi teorema Pythagoras itu bunyinya gini, kuadrat sisi miring sama dengan juga kuadrat sisi lainnya. Misalkan kita punya segitiga siku-siku, misalkan alasnya kita misalkan A, ininya B, dan di sini C. Ada yang bisa menuliskan rumusnya? Oke Bu, silakan ke sini. Yang punya jawaban berbeda? Sama ya, sama semua ya. Jadi ini, nah, itu tangan Mbak. Rumus dari teorema Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk kasus segitiga siku-siku yang persegi. Sehingga berdasarkan rumus teorema Pythagoras penyelesaian dari permasalahan di atas, permasalahan yang B kuadrat itu yang lupis, ya, lupis tadi. Kalau A-nya itu tadi dapat 3. Saya mau tuliskan juga nomor 2 mungkin. Cari salah satu panjang ya, yang itu. Panjang jauh sampai yang satunya. Iya. Jadi menggunakan teorema Pythagoras kita bisa mencari sisi lainnya dari si lupis tadi. Jadi kan tadi diketahui sisi miringnya lupis adalah 5, terus alasnya adalah 6. Jadi kita mencari tingginya lupis. Ya, tadi kan bentuknya lupisnya kan segitiga sama kaki. Jadi alasnya 6, sisinya 5. Nah, itu kita tingginya alasnya 3 lagi. Kan 3. Nah, menggunakan teorema Pythagoras berarti tingginya sama dengan 4. Nah, sekarang untuk luas daun pisangnya, ada yang mau mengajarkan di depan? Kelompok 1.
lebar dari daun pisangnya kan 2 ditambah tingginya lupis. Berarti kan lebarnya berapa ini? 6. Nah, jadi kita bisa mencari luas dari daun pisangnya dengan rumusnya luas persegi panjang apa? Panjang Panjang lebar. Karena kita cari 4 luas. 4 daun pisang, jadi kita tambahkan 4 dan didapatkan hasil 570. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Karena belum ada yang ditanyakan, ini ada tugas individu dikerjakan secara mandiri ya, oleh gurunya temannya. Tugasnya waktu 10 menit cukup? Ya, soalnya semua satu. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, dikumpulkan. Maka kalau bertanya saat ini mengumpulkan. Nah, karena waktunya sudah mau habis, kita simpulkan dulu pelajaran hari ini. Jadi hari ini kita belajar apa aja? Jadi dalam menentukan durasi itu apa? Kuadrat sisi yang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Jadi dalam menentukan adalah kuadrat sisi sendiri sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya di hari Jumat silakan dipelajari mengenai itu kuadrat. Jadi ada pertanyaan lagi? Kalau belum ada, sekian untuk hari ini. Silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa